Siapa sih ada wudhu? Aku Iya, sedang wudhu. Silakan yang sudah registrasi bisa langsung menuju ke lantai 3, Bapak Ibu semuanya. Iya, aku yang deg-deg. Kenapa deg-deg ya? Aku ya. Ibu jamaah pengajian yang saya cintai. Semuanya tidak, tapi apa yang saya sampaikan adalah hasil untuk diri saya sendiri. Kita mulai Ibu sekalian. Dalam Al-Quran, Masya Allah, itu banyak sekali pembahasan tentang bagaimana cara. Hari ini saya agak fokus dengan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita versi Al-Quran. Kalau kita lihat Ibu sekalian, posisi anak-anak dalam Quran itu beda-beda. Anak-anak ada yang menjadi sebagai perhiasan kehidupan. Kita kalau melihat dia tuh bahagia, bangga aja bawaannya, senang aja bawaannya. Ada anak-anak yang sebagai musuh. Ternyata orang yang paling nyakitin bukan orang lain, ternyata anak sendiri. Ada loh Bu. Kadang-kadang ada juga anak sebagai ujian hidup. Ya, mudah-mudahan. Soalnya saya suka dimarahin sama ibu saya, Oki, banyak nenek-nenek di depan kamu itu ngomongnya pelan-pelan katanya. Tapi kayaknya di sini nggak ada mbak-mbak kayaknya. Jadi aman. Oh ada toh? Ya banyak cuma 1, 2, 3 lah ya. Biasa ratusan orang. Baik, kembali lagi tadi anak sebagai perhiasan hidup ada dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hijab." Oke. Tapi kemudian ternyata anak-anak Allah takdirkan sebagai ujian kehidupan. Ujiannya berupa apa? Mungkin dia sakit dari lahir. Kan ada tuh, sakit dari lahir atau kelainan dari lahir. Anak saya ada kelainan langka ya Bu, namanya sindrom Prader-Willi, kelainan langka 1/30.000. Ujian kehidupan atau ujian kehidupan berupa ya, nggak semua tuh rumahnya menjadi baik di jannati. Nggak semua rumahnya adem, tenang, tentram, nggak semuanya. Kadang-kadang rumah itu ribut dengan pasangan, panas. Nasihatin anak-anak nggak mau denger, atau sibuk dengan handphone masing-masing. Nggak ada kehangatan dalam keluarga. Makanya doa ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mesti doa, karena yang bisa bikin rumah kita adem, tenang, yang bisa bikin suami lembut, suami berkata-kata baik, kita juga berkata-kata baik, anak juga berkata-kata baik, itu semua Allah yang memberikan. Namun ada caranya Bu, sebelum saya masuk kepada bahasan berikutnya. Kalau ingin rumah kita tenang, rumah kita nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Sebagai guru aja dia 1002 kali, iya sama gurunya. Yang nggak sama gurunya ya tiap hari gitu. Kita di pesantren Nasrul itu ada program online, 1 guru 1 murid. Ibu bisa ikut tuh program online begitu. Karena Quran itu memang mesti ada gurunya juga untuk membimbing kita. Waratilal Quran tartila, kita disuruh baca Quran dengan tartil muzammil ayat 4. Jadi banyak sekali kita ini mayoritas Muslim, namun banyak yang tidak bisa baca Quran atau banyak yang terbata-bata baca Quran. Gimana ya caranya biar lancar baca Quran? Sering baca. Kenapa saya terbata-bata? Karena tidak sering baca, betul nggak? Kenapa saya terbata-bata ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ya nggak bisa benar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ya nggak benar makhrajnya? Karena belum belajar sungguh-sungguh, gitu. Jadi harus di rumah kita itu ada waktu khusus bersama Quran. Dengan begitu rumah kita menjadi baik di jannati. Karena malaikat-malaikat lagi turun. Semuanya anak sudah terbiasa dengan Quran. Ibu saya mau cerita, keluarga saya pun juga keluarga yang masih berjuang Bu. Bukan berarti udah berhasil, enggak, masih terus berjuang. Bapak setiap jadi imam bacanya kurku lagi, enggak bervariasi. Terus bapaknya bilang, kan bapak cintanya sama surat kurku, katanya Bapak les, gitu ya. Jadi anak-anak jago lah, anak-anak udah jago. Sekarang kita konsentrasi kepada anak-anak, nanti insya Allah lambat laun mudah-mudahan ayahnya terketuk untuk akhirnya bisa bersama dengan Quran juga. Sebelum saya lanjut, izin panitia kita informasi kepada saya untuk mengelilingi kotak infak. Infak yang akan diberikan pada hari ini adalah infak untuk pengembangan dakwah Al-Quran. Jadi silakan kita memberikan harta terbaik, bukan harta sisa ya Bu. Sedekah yang mampu, bagi orang-orang yang mau. Gak ada ceritanya orang miskin karena sedekah, gak ada. Allah katakan berinfaklah maka Allah akan berinfak kepadamu.
Allah katakan dari surah Al-Baqarah 61, barang siapa yang berinfak di jalan Allah akan digandakan hingga 700 kali lipat. Jadi silakan panitia memilih kotak infak sembari saya melanjutkan tausiah saya pada hari ini. Berikutnya ibu sekalian, Imran itu keluarganya Siti Maryam ya Bu, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi keluarga ini memang udah soleh, keluarga ini keluarga yang baik. Gimana caranya biar bisa mempertahankan kebaikan itu untuk keturunan? Nah kita lihat nih pola pengasuhannya Ibunda Siti Maryam, karena Ibunda Siti hamil, beliau berdoa. Jadi kita tuh harus lisannya penuh dengan doa ibu sekalian. Doa terus Masya Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 35 doanya adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Doa dari Ibunda Siti Maryam adalah ya Allah aku nazar, ya Allah aku janji kepada Engkau ya Allah, anak yang dalam kandunganku ini kelak akan menjadi anak yang soleh ya Allah. Aku janji padamu ya Allah, anak yang kandung ini akan mengabdi, berkhidmat ya Allah untuk Baitul Maqdis ya. Berkhidmat ya Allah, didengarkan oleh adik-adik. Ya Allah, jadikan Maryam orang yang mudah menghafalkan Quran ya Allah, ya Allah jadikan Maryam bisa bahasa Arab ya Allah, ya Allah jadikan Maryam. Jadi Maryam berdoa, dan saya pun berdoa untuk Maryam ya Allah, jadikan Maryam ya Allah sebagai orang yang berilmu, yang berguna, dan semua anak dengar. Setelah Maryam pindah Khadijah, ya kita berdoa ya Allah jadikanlah Khadijah, Khadijah silakan doa Khadijah. Ya Allah Khadijah menjadi orang kaya ya Allah. Doanya gitu Bu. Dan dia orientasinya menjadi orang kaya. Terus saya bilang ya Allah dia kerjaannya Bu sedekah mulu. Tapi sedekah itu di usia dini itu agak-agak rawan Bu. Karena semua barang hilang di rumah. Itu beneran tuh. Saya benci salah satunya. Tak boleh sama sekali kita berusaha berupaya minta tolong kepada Allah agar anak kita melihat pemandangan di masa kecilnya yang baik-baik, pendengaran yang baik-baik. Dan aja nggak boleh lihat kita marah-marah sama suami marah-marah sama kita karena saling menjatuhkan di bawah satu sama lain. Apalagi berteriak-teriak. Saya pernah lihat tuh saya istri berkata teriak di depan jalan. Jadi tontonan orang udah tahu orang Indonesia sukanya foto-foto ya Bu ya. Orang Indonesia kayak nggak ada orang Indonesia. Orang pernah masukkan yang haram-haram ke dalam tubuh. Makanya dulu istri-istri para orang-orang soleh mengatakan ketika mengantarkan suami kerja, ya suamiku, kami mungkin masih bisa tahan dengan kelaparan, namun kami tidak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Artinya suamiku, insya Allah kami adalah qanaah insya Allah. Kau cari perumpamaan orang-orang yang memberikan sedekah di jalan Allah, kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila al-luas, dan Tuhan yang Maha memberikan balasan sebaik-baiknya balasan. Terima kasih kepada bunda-bunda sekalian yang telah memberikan sedekah terbaiknya untuk pesantren Maskan Rufat. Mudah-mudahan Allah balas dengan rezeki. Baik, kalau tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa. Kita istighfar dulu 3 kali. Semangat. Kuatkan badan kita dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersilaturahmi dan bisa bermuajalah di tempat dan di tempat dan di waktu yang berbeda. Sama-sama kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya. Mbak ini sampai baca apa? Katek maghrib. Itu loh Mbak. Oh iya. Pindah. Ada Mbak? Anaknya menjadi kesadaran besok baru. Dari sungkan. Kalau lo ngomong caranya, nah Mbak Feni kan mesti
batik. Kenapa nggak mau nangis lah? Ya nggak apa-apa. Eling hidup ah. Ya kayak sama jalan ini. Kok sih ngomong parkiran? Iya iya. Iya roh lah. Tadi dengar apa ngecek HP ya? Ya. Kita nggak video kok. Video kita jalan. Belum lokasinya. Betul tau dari lurus toh. Aku ngomong meneh. Aku ngomong meneh. Jam 3 guys, tapi gak ketok. Ini di buri ketok. Iya ora. Dadak awake kowe ra tak kok jam iya aku cerita lagi. 1, 2, 3. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And now that I can see, it's just another lemon tree. البدر كطلعتي وجه جميل والشمس كبسمتي ظل ظليل 1, 2, 3. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And now that I can see, it's just another lemon tree. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله. Ahlan wa sahlan Umi Pipin. Selamat datang di Masjid Abdullah Permada Jingga. Waalaikumsalam. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Ya, karena gara-gara lisan aib orang terdengar dari ujung timur. Yang dibilang besti, kadang bestinya nggak amanah. Besti, mau curhat dong, udah bingung nih. Saya lagi punya masalah sama suami saya tuh begini. Akhirnya cerita lagi, jangan bilang-bilang ya. Oke, besti 3 ketemu besti 4 di pengajian, cerita lagi. Tadi yang Rasul bilang, gara-gara lisan aib orang terdengar dari ujung timur sampai ujung barat. Gara-gara besti. Gara-gara lisannya besti ya. Hati-hati kita. Udah deh, dugem yang ini asik banget, bikin kita tenang. Masalah selesai. Bingung, mana ada dugem bikin tenang. Dugem kan gitu ya Bu ya, pengalaman dulu. Jangan dibawa-bawa deh, jangan dicontoh. Tapi dugem yang sekarang beda. Saya mau ngajak kamu dugem kemana? Dunia gemar mengaji. Allahu Akbar. Udah deh, dugem yang ini bikin tenang, banyak manfaatnya, gratis lagi. Kalau dugem yang onok mesti ngeluarin duit dulu.
maksiat aja ngeluarin duit Bu, kan gitu. Ini. Maka patokan hijrah bukan dari pakaian kita, bukan. Tadi lisan kita hijrah. Ya. Maka ulama mengatakan Allah datangkan orang, tiba-tiba ada dokter kecantikan nawarin saya jadi BA-nya, Bu, bayangin pakai cadar sudah jadi BA. Umi seperti ini duduk di sini enggak, Bu. Dulu mungkin saya sama ibu-ibu duduk, saya lihatin suami saya berdakwah, kan gitu. Tapi ketika tapi semoga kita di sini saling menguatkan satu sama lain. Sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik kalian semuanya. Dan semua kesempurnaan datang dari Allah. Ini, terima kasih. Yang terakhir, saya mau mengajak ibu-ibu semuanya yang peduli, yang ingin menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW, yang ingin menyenangkan. Istirahat. Mohon diberi akses untuk lewat. Ya. Mohon diberi akses untuk lewat. Uminya mau istirahat ya. Permisi ya. Ayo Mbak lewatnya sebelah sini. Iya, ayo. Udah, nggak salim aja sih. Ya baik. Sudah Mbak. Ya. Umi Bibi. Mohon jangan meninggalkan sampah. Ya, yang merasa ada sampah. Telalat.